Gitu tuh warnanya ya. Hai, assalamualaikum semuanya. Aduh, belum ada notif ya. Halo teman-teman. Wong lanang liyane ra bakal iso ganteni, jenengmu tak ukir sajroning ati. Hai semuanya, selamat malam. Waalaikumsalam. Baik, aku alhamdulillah. Kalian gimana? Puasa alhamdulillah lancar. Pin, itu kan tolong gelas. Itu di kamar mandi ada satu yang kayak gini loh. Sama hal sama itunya, sendoknya buat ngaduk. Itu ada. Mana? Majalengka, hai. Bolan liyane berapa kali so ganteni, jenengmu tak ukir sajroning ati. Cilacap hadir Kak. Halo Cilacap. Pacitan, Tegal, hai semuanya. Gimana kalian puasanya lancar nggak? Puasanya lancar semua? Hai yang di Banten. Bengkulu hadir ya. Sebenarnya kalau misalnya kita nge-live tapi nggak ada sesuatu yang diobrolin atau nggak ada topik, itu kayak gimana ya? Cuman kayak baca komentar, terus nyebutin nama kota, jawab salam, gitu-gitu doang dari tadi ya. Tapi bingung juga mau ngebahas apa ya? Itu bersih kan? Enggak. Sini gelas apa? Tadi ada saus sih. Enggak, bohong. Enggak gini. Sini itunya, botolnya sini yang gede. Pindra itu. Kuah gitu loh susahnya. Kan tadi bilang yang gede yang ini tok kan, nggak ada lagi yang gede. Namanya kuah. Ya sekarangmu. Kamu kok suka anime sih? Dora. Kenapa? Sapa Viani si Tangerang dong, halo. Ya apa rek, posoni lancar tak kabeh. Madura hadir kak, halo. Tretan sedeje, asik. Ngintip kamu, ngintip. Hai Pekalongan. Kok ngamuk? Jogja nyuwun lagu Citro jare. Boleh ngamuk. Kok ngamuk? Hai yang di Makassar. Alhamdulillah ya lancar semua. Wih enakin, sumprit gini. Pijetan kok OTT. Live bareng yuk mbak, aku dari Madura. Aceh, hai.
Mau live bareng Tare. Namamu Aceh. Kalau misalnya ini nih, banyak sih di daftar requestnya. Kamu pasti suka banget ya kalau ada yang live bareng ya. Namanya Aceh. Dia langsung antusias loh kalau aku ngomongin soal live bareng. Ini di questionnya ada, mama kakak cantiknya. Apa ya? Bahas tentang puasa, sudah nikah kak. Kayaknya mumpung lagi suasana Ramadan dan bentar lagi mau Lebaran. Ini aku bakalan pilih salah satu question dari teman-teman yang ada di sini. Ini nih pertanyaan paling ngeselin. Nggak ngeselin juga sih, orang cuma nanya kok. Yang gini, yang ini aja. Nih, nongol ya. Sudah nikah kak. Nah, pertanyaan sudah nikah kak sebenarnya biasa aja ya. Cuman kadang-kadang kalau misalnya aku kayak ditanyain kayak gitu lebih dari 10 kali, aduh berkali-kali lah pokoknya. Kadang-kadang juga males gitu loh. Kayak gimana ya? Padahal sebenarnya bagi orang itu cuma pertanyaan biasa aja, tapi menyiratkan sesuatu yang gak biasa. Apalagi buat seseorang yang umurnya tuh emang udah udah mateng buat nikah gitu loh. Kayak misalnya aku nih, aku sering banget ditanyain, kak nikah nanti nih opo, aku kak nikah bla bla gitu. Terus bahkan di komentar pun nggak sedikit yang aku lihat komentar kayak, kok dorong nikah ya sih, gitu-gitu. Maksudnya apa ya? Di antara pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya biasa aja, cuma nanya biasa, itu pasti ada beberapa yang kayak sambil ngeledek, nggak nikah kayak gitu. Padahal kan pernikahan tuh bukan sesuatu hal yang sepele gitu loh. Maksudnya ya kalau misalnya aku gak nikah terus kenapa? Maksudnya bukan gak akan nikah ya, tapi maksudnya aku belum nikah itu terus kenapa gitu loh. Karena pernikahan itu menurut aku bukan sesuatu yang menyeramkan ya. Kayak apa ya? Jadi aku tuh tinggal di lingkungan yang banyak orang-orang sekitar aku yang pernikahannya tuh gak asik gitu. Kayak di dalam pernikahannya tuh ya aku tahu sih gak cuman orang berumah tangga aja, tapi kayak orang pacaran aja masalah pasti banyak, apalagi udah nikah ya. Cuman jatuhnya tuh di aku kalau ngomongin soal pernikahan tuh kayak serem aja gitu loh. Karena orang-orang di sekitar aku tuh, bukan orang di sekitar aku ya, maksudnya banyak banget yang aku jumpain pernikahannya tuh gak berjalan dengan mulus. Problematika yang ada di dalamnya tuh kayak menyeramkan banget gitu loh. Bahkan aku kadang sampai mikir, itu kenapa itu udah nikah sekian tahun atau puluhan tahun gitu, tapi katanya sikapnya udah berubah drastis, nggak kayak waktu awal-awal itu kenapa bisa kayak gitu. Jadi kayak aku tuh cari tahu gitu loh, kenapa kok bisa pernikahan yang umurnya udah lama sampai tiba-tiba orang-orangnya itu berubah drastis gitu, sikapnya segala sesuatunya nggak kayak yang awal-awal gitu kan. Aku sering nanya di situ, emang awal-awalnya gimana, kok bisa tiba-tiba sekarang begini, emang dulunya nggak gini, atau yang membuat berubah apa. Kayak sangat banyak pertanyaan di dalam pikiran aku untuk orang-orang yang pasangan-pasangan yang pernikahannya nggak mulus itu. Penyebab mereka bisa berubah itu apa dan sebagainya gitu. Jadi ya menurut aku buat teman-teman semua yang misalnya nanti waktu lebaran banyak yang nanya kok nggak nikah, kapan nikah, bla bla, ya udah biasa aja, nggak usah terlalu diambil hati. Karena emang kita kalau misalnya kita nanti menikah juga jangan sampai kita menikah cuman karena nggak mau ditanyain kapan nikah, atau kita menikah cuman karena umur aku udah segini nih, udah waktunya aku nikah, nggak mau jadi perawan tua misalnya kayak gitu.
jangan kayak gitu karena pernikahan nggak sebercanda itu. おい変な冗談やめろって Oke hilang. Seo. Sebenarnya tuh aku tuh bener ya belum nikah, tapi kayak ilmu aku buat apa ya, bukan ilmu sih, kayak pengetahuan aku soal orang-orang kehidupan berumah tangga itu lumayan banyak, karena aku suka nanya. Kayak misalnya ada temen aku kehidupan rumah tangganya gini, mereka rusak lah, hancur lah, berantakan rumah tangganya gitu. Aku selalu nanya-nanya gitu, itu kok bisa gini, emang dulu awalnya gimana ketemunya, terus apa nggak tahu sifat satu sama lainnya, terus kok bisa kira sekarang jadi begini kayak gitu. Ternyata emang apa ya, emang penyebab utamanya tuh kayak di komunikasi gitu sih. Tapi nggak ngerti ya, aku selalu kalau misalnya nanya, aku bisa gitu sih, nggak gini aja. Oh kamu belum ngerasain, aku pasti digituin, kamu belum ngerasain sih, jadi kamu bisa ngomong kayak gitu. Jadi gimana ya ngomongnya, nggak tahu lah, pokoknya serem aja gitu menurut aku pernikahan itu. Udah nggak usah bahas itu ya, kita bahas yang lain lagi. Mana ya, aku coba lihat question yang lain. Pertanyaan yang lain. Nih, kakak beli mobil lagi nggak setelah kebakaran yang lalu itu? Enggak. Jadi aku sampai sekarang belum beli mobil lagi setelah mobil aku yang kemarin dibakar. Alasannya begini, karena memang kondisinya lagi pandemi. Perputaran uang itu pasti nggak kayak sebelum pandemi. Jadi kayak aku tuh misal aku dapat rezeki gitu, uangnya pasti aku tabung. Intinya uang aku sekarang aku pakai untuk keperluan yang benar-benar perlu gitu. Karena aku belum terlalu ngebutuhin mobil baru, masih ada mobil yang lain di rumah. Jadi aku nggak perlu beli itu, kecuali nanti kondisinya udah normal lagi, kerjaannya udah mulai lancar lagi, dan aku diharuskan untuk memakai mobil itu lagi buat kerja. Ya kalau aku ada rezeki lagi insya Allah aku beli. Tapi kalau untuk sekarang, selain alasannya uangnya dipakai untuk sesuatu hal yang lebih perlu, alasan keduanya adalah mobil itu emang gak diperluin buat sehari-hari, karena mobil itu mobil buat kerja gitu. Makanya aku gak beli dulu. Oke. Aku lihat lagi pertanyaan yang lain. Bahas deket apa sama Mas Jafra? Bukber bareng kafe tonennya nggak ada lagi ya? Iya, karena lagi suasana lagi situasi pandemi. Kayak opo nasibe mobil Alphard kuwi, Mbak? Yo pancet kayak ngono ae. Kasih motivasi buat kita dong, Kak. Oke, ini kasih motivasi buat kita dong, Kak.
ini balik lagi kayak ke pertanyaan pertama ya soal pernikahan tadi. Jadi aku nyambungin ke caption aku di postingan aku yang tadi. Jadi kan postingan aku yang tadi kan aku bilang begini. Saat lelakimu menyuruh apa? Aku tadi bikin caption gimana sih? Saat lelakimu melarang kamu untuk maju dan dia masih ada di sampingmu, kamu bakalan baik-baik aja. Tapi ketika dia udah nggak ada di samping kamu, kamunya bisa apa gitu kan? Dan aku bilang di situ kita sebagai perempuan harus bisa berdiri di atas kaki sendiri. Kenapa aku bilang gitu? Nah itu sebenarnya salah satu problematika yang ada di rumah tangga teman-teman aku juga atau orang-orang sekitar aku. Jadi banyak, Pin kecilin dulu dikit aja. Pin, Apin kecilin nih. Banyak temen atau orang-orang yang aku kenal yang sebelum menikah dia itu memiliki karir cemerlang, kayak dia punya usaha ini itu dia tuh penyanyi, intinya dia berpenghasilan sebelum menikah. Dia ngedapetin calon suami yang mapan. Dia ngedapetin calon suami yang mapan. Nah suaminya itu gak mau si perempuannya ngasilin duit sendiri gitu. Jadi si suaminya ini udah, kamu gak usah ngapa-ngapain, kamu cukup nemenin aku, ngelayanin aku, bla 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 bla, jatah dari aku selesai kayak gitu. Dan cewek ini nurut-nurut aja gitu. Akhirnya dia ngelepas semuanya yang dia bisa, kemampuannya segala macamnya dia lepas. Dia mau mengabdi sama laki-laki itu. Udah kan. Nah, dia masih baik-baik aja karena laki-lakinya masih ada di samping dia. Tiba-tiba laki-laki itu pergi sama orang lain. Dia intinya temen aku itu ditinggal lah gitu. Nah temen aku nggak punya modal apa-apa gitu loh. Dia nggak punya usaha sendiri. Dia nggak punya apa-apa, semuanya dari suaminya dia gitu loh. Nah ketika si suaminya udah pergi sama orang lain, perempuan bisa apa kalau kayak gitu loh. Makanya kenapa aku tadi bikin caption kayak gitu. Jadi bukannya kita mau suuzon sama laki-laki ya, kita sebagai perempuan harus memikirkan konsekuensi terburuk yang akan terjadi sama kita. Karena ya itu konsekuensi terburuknya kalau misalnya kamu dijatah sama suamimu, nanti kalau suamimu udah nggak sama kamu tuh dapat dari mana gitu loh. Jadi intinya jangan menggantungkan hidupmu sama laki-laki atau orang lain. Jadi kita memang harus, sebagai perempuan kita memang harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri dengan mengikuti batasan-batasan yang ada. Jadi kodratmu sebagai perempuan atau sebagai seorang istri ya harus mengabdi sama suamimu gitu loh. Tapi bukan berarti kamu nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi di sini tuh kalau misalnya mau mengabdi sama suamimu ya mengabdi aja, tapi nggak harus kalian korbanin masa depan kalian sendiri juga gitu loh. Karena nggak ada jaminan laki-lakimu akan bertahan sama kamu. Ya kan, semua orang bisa khilaf, atau kalau nggak khilaf ya takdir siapa yang tahu ya, diambil sama Tuhan, kita nggak akan pernah tahu. Jadi paling nggak kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi, kemungkinan terburuk terjadi sama pasangan kita sebagai perempuan tuh udah siap gitu loh, kita nggak bingung. Makanya aku tadi bikin caption kayak gitu. Dah. Bawel ya aku hari ini. Apa? Kakak yang nyuci sendalku. Iya dong, siapa lagi yang nyuci? Udah bersih kan sendalnya? Kamu nggak bisa bersihin gitu ya? Tadi mak pipi. Ya wes, nggak bilang makasih. Hah? Nggak bilang makasih. Udah. Kapan? Tadi. Tete nggak denger. Sini bilang makasih lagi sini. Masa? Udah bilang masih lah. Makasih. Makasih apa? Sini. Sini dah. Makasih apa? Makasih. Iya, makasih apa? Yes, makasih. Lihat Tete sih tah. Makasih apa? Makasih Udah. udah dicuci. Cuciin sendalnya. Cium si Ayu. Bisa dah.
Kamu nanya boleh nggak? Mau nanya perasaan kakak sekarang belum menikah gimana? Atau kakak udah punya calon? Aduh males sih kalau ditanyain itu. Ngamuk. Oh, kok ngamuk? Mbak iso ngekei tips carane nabung gak? Piye yo? Tenang kan? Udah lah. Teteh nanti minta coklatnya. Carane nabung. Carane nabung piye yo? Ya tergantung kamu. Kamu tuh pendapatannya berapa, terus pengeluaranmu berapa. Kalau misalnya kamu emang menabung karena ada sesuatu yang kamu pengenin atau kamu menabung untuk masa depan, misalnya gajimu pasti. Misalnya gajimu iki pas buat pengeluaran selama 1 bulan semuanya wes pas dan ya gimana caranya nabung? Kecuali misalnya gajimu itu pas untuk hal-hal yang nggak penting juga gitu misalnya. Ya kamu harus pangkas hal-hal yang nggak penting itu buat ditabung duitnya kayak gitu aja sih. Aku lihat di question lagi ya. Mainannya hidup. Bangsa. Tipe cowok. Boleh kan? Ya Allah, Re. Katanya pernah dikirim kuntet apaan itu? Tuh Irfan banyak nanya teh. Iya. Penting lah karir atau family. Pentingkah karir? Enggak, gimana sih pertanyaannya, bingung aku. Mau nanya skincare apa? Skincare, yes. Skincare. Ntar ya, aku nyari pertanyaan yang mau aku jawab aja. Nah, Kak nanya dong, orang lahiran termasuk cuci nggak? Soalnya taruhannya nyawa gendeng, Cak, pertanyaannya. Nggak mutu banget. Apa namanya? Bercandanya nggak asik. Apa? Itu karena pas kecil. Alhamdulillah. Kita tuh karena pas kecil. Terus Bertahun apa itu bertahun enggak? Re, abis ini aku lanjut lagi live-nya ya.